الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassulun tabarkan bikirati kitab Sabilul Itikar wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yaqdi wa yanqadi lahu minal a'mar lil habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ti, belumkah ada waktunya, alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antahsya'a, untuk khusyuk, untuk tunduk, qulubuhum, hatinya, lidzikrillahi, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan dari apa-apa kebenaran yang telah turun kepada mereka, wala yakunu kalladzina utul kitaba wala yakunu, dan janganlah mereka menjadi orang-orang yang sebelumnya utul kitab, yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, min qablu fatola alaihum, kemudian berlalulah masa yang tola alaihim, masa yang panjang atas mereka, al-amadu wa qasat qulubuhum, dan hati mereka menjadi keras, wa katsirun minhum, dan banyak dari antara mereka fasikun, menjadi orang-orang yang fasik. Wa qala ta'ala aidan, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafiruna, yang kamu semua lari daripadanya, fa innahu, maka sesungguhnya, mulaqikum, sesungguhnya kematian itu yang akan menemui kalian. Nah, mau lari kemana aja juga pasti diudak sama kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yaitu zat yang maha gaib dan maha nyata, yang diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah min dzikri hadzimil lazat, yaitu memperbanyak mengingat hadzamil lazat, yang sifatnya pemutus kenikmatan. Kematian itu udah memutus kenikmatan, nikmat hidup, nikmat makan, nikmat segala kenikmatan yang ada, semuanya terputus. Namanya hadzamil lazat. Kita diminta untuk sering memperbanyak mengingat itu, biar sadar diri bahwa kita ini hidup gak akan lama, hanya sebentar, hanya sekejap, sebentar sekali. Coba ingat dah dulu, sampai sekarang umur segini nih, di dalam bayangan kita tuh hanya sepintas ketika masih kecil, SMP, SMA, kuliah, sampai berumah tangga sampai sekarang, itu cuma sepintas itu, secepat itulah waktu yang berlalu, nggak kerasa. Oh, sekarang umur udah kepala 4, oh sekarang umur udah kepala 5, padahal dulu saya perasaan baru kepala 2, kepala 3 gitu. Waktu sangat cepat sekali berlalu. Dan Rasulullah SAW ditanya, apakah nanti yuhsyaru, apakah nanti akan digiring bersama orang-orang yang mati syahid, orang selain mereka? Faqala, dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu siapa? Yaitu bagi orang yang selalu mengingat kematian setiap hari, semalam sebanyak 20 kali. Nah, nanti digiring sama siapa kita? Digiring bersama orang-orang yang mati syahid gitu. Tapi syaratnya harus selalu mengingat kematian, sehari minimal 20 kali. Bagaimana cara mengingatnya? Mati. Enggak gitu. Ingat sebentarnya, nggak selama-lama gitu. Ingat, oh nggak lama lagi kita akan meninggalkan ini semua.
Nggak lama lagi kita ninggalin anak, nggak lama lagi kita akan meninggalkan ini semua yang ada, nggak lama lagi kita meninggalkan orang-orang yang dekat sama kita. Sehari 20 kali. Kalau itu terus dilakukan, ya, insya Allah nanti akan digiring bersama orang-orang yang mati syahid. Dan Rasulullah ditanya, yaitu orang yang cerdas, cerdik. Siapa sih orang yang cerdas, cerdik itu diantara manusia? Nah, apakah IQ-nya yang tinggi? Apakah profesor? Apakah orang yang banyak mempunyai sekolah? Apakah orang yang banyak mempunyai murid? Apakah orang yang banyak titelnya? Rasulullah SAW bersabda, jawabnya gini, orang yang paling cerdas di antara kalian itu adalah orang yang aktsarhum lil mauti, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan tidak hanya mengingat kematian, wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dia juga mempersiapkan bekal dia untuk kematian. Jadi tidak hanya cukup mengingat, diingat, tapi nggak ada persiapan. Jadi harus mengingat dan juga persiapan. Persiapannya gimana? Perbanyak amal soleh, perbanyak tadarus, perbanyak berbuat baik, memperbanyak sedekah. Nah, itu adalah persiapan bekal kita nanti untuk akhirat. Kalau sudah mati, sudah selesai. Bekal yang apa yang ada aja udah dibawa. Nah, jangan sampai nanti waktunya sudah tiba, udah mulai kita kelimpungan, ngumpulin bekal-bekal yang ada, sedangkan waktu udah habis. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, semoga menjadi orang yang cerdas, selalu mengingat mati dan selalu mempersiapkan untuk kematian. Kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka itu pergi dengan membawa syaraf, kehormatan, dan mereka membawa kemuliaan untuk akhirat. Jadi mereka dalam keadaan kondisi bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi wafat dengan membawa kehormatan duniawi dan mereka membawa kemuliaan untuk akhirat. Yaitu yang dimaksud dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang dimaksud doa daripada itu. Jadi kalau doa itu dibaca terus, tapi kita tidak mengingat kematian dan tidak mempersiapkannya, juga sama aja. Tidak sinkron doa dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Juga bersabda Rasulullah SAW, kematian adalah perkara gaib yang paling dekat ditunggu. Karena dikatakan gerbang untuk menuju akhirat dan bertemu Allah dan Rasulnya adalah pintu. Pintunya apa? Kematian. Gitu. Nah, menuju pintu inilah masing-masing orang disesuaikan dengan kondisinya selama di dunia. Maka apabila kematian itu adalah perkara yang paling perkara gaib yang paling dekat dengan kematian, karena mesti memantapkan diri dan berwaspada untuk menjelang kematian itu. Kalau udah tahu tuh itu udah gaib. Gaib itu artinya sesuatu yang hanya bisa kita rasakan setelah kita kematian. Selama ini kan ada yang ngomong tuh, alah, akhirat tuh hanya ramalan. Ingat, ucapan itu menandakan seseorang tidak percaya dengan akhirat, dianggap ramalan. Nah, dia akan merasakan nanti, nih ramalan yang kamu bilang dulu. Udah harus siap nih dalam segala kondisi, siap, waktunya siap, kapan aja harus siap. Baik waktu, keadaan, dan kondisi apapun harus siap untuk menanti atau menjemput kematian tersebut. Nggak bisa di janjian. Meninggal nanti pakai timer gitu, bunyi. Kalau udah bunyi mati gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan, yang begitu sangat sensitif, merasakan sudah mendekat menjelang kematiannya, dan dia nyiapin kan kafannya. Dia udah mulai manggil orang terdekat, memberikan dia wasiat-wasiat, memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang ditinggalkan, dan menjelang kematiannya dia sudah mulai mandi, dia wudhu, dia tidur, dah itu mati. Nggak semua orang. Nah, diantaranya Imam Ghazali. Imam Ghazali tahu, bahkan mempersiapkan semuanya sampai mempersiapkan kafan, mandi, mengkafankan dirinya. Nggak semua orang seperti itu. Ada sebuah kisah masih kaitan dengan Nabi Musa. Dikatakan bahwa ulama dikatakan yang artinya bahwa ada ulama
dia derajatnya sama seperti nabi di Bani Israel. Siapa itu? Dipanggil sama Rasulullah. Panggil, ingin tahu ini ya umatnya Nabi Muhammad, kalau di kalangan Bani Israel ada levelnya sederajat dengan Nabi. Nah, ditanya, siapa nama engkau? Namaku adalah Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Loh, aku nanya kamu. Nanya, kenapa kok sampai disebutkan nama bapaknya. Udah aja nama, misalnya nama siapa? Muhammad, selesai kan? Ini enggak, Muhammad bin Muhammad. Abi Hamid Muhammad. Dibalik tanya sama Imam Ghazali, bukankah engkau dulu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di tanganmu? Kami kan tongkat. Kan jawabnya simple, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, selesai. Tapi enggak dijawabnya, ini adalah tongkat, dengan tongkat ini aku bersandar kepadanya. Jawabannya panjang. Melihat itu Rasulullah negur, nggak boleh, nggak ada begitu, ditegur. Nah, itu sampai sedemikiannya, begitu tingginya derajat daripada Imam Ghazali. Tapi ditegur, bukannya ditegur karena disebut kurang ajar, bukan. Tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa ketika Nabi Musa ditanya pun sama jawabannya. Jawabannya panjang lebar gitu, nggak singkat. Dan Imam Ghazali pun ketika ditanya jawabannya sama. Jawabannya nggak singkat tapi panjang lebar gitu. Gitu ya. Terus Qala al-Imam Hujjatul Islam, baru disebut namanya ya. Qala al-Imam Hujjatul Islam rahimallahu fi bidayati, di dalam kitab Bidayah, wa'lam, ketahuilah, annal mauta la yuhjimu fi waqtin mahsusin. Dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah, bahwasanya ketahuilah, annal mauta, bahwasanya kematian itu, la yuhjimu fi waqtin mahsusin, tidak akan menyerang di waktu yang khusus. Wasinin mahsusin, dan juga di usia yang tertentu. Wahalin mahsusin, dan juga tidak di dalam keadaan tertentu. Walabudda min hujumihi, mau nggak mau terjadinya itu penyerangan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Fal istidad lahu aula minal istidadi li dunya. Maka ketahuilah, al istidad, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, aula, lebih utama, minal istidadi li dunya, daripada mempersiapkan diri untuk dunia. Coba tuh, mempersiapkan kematian lebih utama dibanding mempersiapkan untuk dunia gitu. Kenapa? Dunia itu hanya ada batasnya, tapi mempersiapkan kematian itu batasnya nggak ada batasnya tuh. Nah, sekarang kita mau hidup di dunia atau mau hidup di akhirat? Karena kita hidup di akhirat, maka persiapan yang harus benar-benar kita fokus itu adalah persiapan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Terkadang kita malah justru terbalik. Kita lebih mempersiapkan yang nyata, kelihatan sama kita gitu. Padahal yang tidak nyata itu adalah lebih kekal. Maka persiapkanlah persiapan untuk kematian akhirat nanti, karena itu adalah lebih utama dibanding kita mempersiapkan untuk dunia. Apakah salah kita mempersiapkan untuk dunia? Enggak, hanya porsinya jangan sampai lebih banyak kita fokus mempersiapkan dunia sampai untuk akhirat lupa. Kalau sudah mati, udah selesai, bekalnya nggak ada yang bisa dibawa. Tapi kalau mempersiapkan akhirat, insya Allah dunianya kebawa gitu. Insya Allah dunianya akan kebawa dan nggak akan nyesel. Kalaupun misalnya dunianya nggak kebawa, pasti di akhiratnya akan bahagia. Wa qala aidan, dan juga berkata beliau, fi mawdi'i akhar minal bidayati wala tada' anka tafakkur fi kurbil ajali wa hululil mauti al-qati'i lil amali wa khurujil amri minal ikhtiyari wa husulil hasrati wan nadamati bitulil i'tirar. Dan beliau juga berkata di dalam lembaran kitab Al-Bidayah, la tada', jangan pernah kamu abaikan
At-tafakkur, memikirkan tentang bikurvi al-ajali, memikirkan tentang dekatnya ajal. Wa hululul mauti, dan tentang terjadinya kematian. Wa qati'il amali, dan juga sebagai pemutus segala angan-angan. Wa khurujil amri anil ikhtiyari, dan keluarnya perkara daripada pilihan. Wa husulil hasrati, dan akan diperoleh rasa duka cita, wan nadamah, dan penyesalan, bitulil igtirari, karena sebab terpedayanya oleh dunia, karena gurur dunia sampai kita jadi lupa masa akhirat. Nah, orang-orang yang hidupnya bergelimpahan, yang ada iman, mereka hidupnya udah tertipu tuh, tertipu dengan kehidupan dunia, udah kepalang senang, kepalang nikmat. Dia ingin malah dengan segala macam kelebihan yang dia miliki, dia ingin hidup panjang umur, tidak mati. Kenapa? Karena dia sudah nikmat dan enjoy dengan kehidupan yang dia jalani sekarang. Bahkan dia takut untuk mati. Takut untuk mati, kenapa? Karena kalau dia sudah mati, dia tidak akan menikmati ini semua nih, dan dia nggak siap untuk mati. Nah, makanya segala hal kondisi yang kita sekarang seperti ini adalah kondisi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kepikiran mengikuti gaya-gaya hidup mereka gitu. Belum tentu kita akan beriman kalau kondisinya seperti itu gitu. Belum tentu. Kelihatannya indah, kelihatannya bagus. Sholat juga udah kelewat, bangun malam juga udah pasti enggak, karena udah merasa nyaman. Jangan sampai seperti itu. Waqad kana minas salafi sholih man law qila lahu innaka maitun gadan. Dan sungguh pernah ada di kalangan salafus sholeh, artinya adalah orang-orang soleh zaman dahulu. Man law qila, kalau ada orang yang mengatakan kepadanya, innaka maitun gadan, sesungguhnya kamu adalah mayit besok. Innaka maitun gadan, sesungguhnya engkau adalah mayit besok nih. Kalau kita ngomongin begitu, kesinggung, ngambek. Ente itu besok mati. Apaan udah marah-marah. Orang salafus soleh dulu mah enggak. Gini. Lam yajid maudi'an li ziyadati minal amali soleh lima huwa alaih. Maka ia tidak akan menemukan satu tempat pun untuk menambah amal soleh berupa sesuatu keadaan yang sedang ia jalani. Min goyatil iqbali alal akhirah. Min goyatil iqbali, daripada goyah, tujuan puncak iqbal, penerimaan dirinya, alal akhirah, terhadap urusan akhirat, wastigoli bil amali solihah, dengan menyibukkan diri dengan berbagai amal soleh. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian li ba'din, kepada sebagian yang lain, manistausohu, yaitu berupa wasiat. Unzur, perhatikanlah. Fakulu syai'in tuhibu ayyatiyakal mautu wa anta ta'mulhu falzamhul an. Nah, ini apa? Semacam rumus nih. Rumusan nih. Bukan quotes ya. Rumus nih yang harus dipegang nih. Perhatikanlah. Fakulu syai'in, setiap aktivitas pekerjaan, tuhibu ayyatiyakal mautut al-mautu, setiap aktivitas yang kamu suka kematian akan menghampirimu, wa anta ta'maluhu, dan engkau mengerjakannya, falzamhu al-an, maka lazimkanlah pekerjaan tersebut. Ulang. Kullu syai'in tuhibbu ayyatiyakal mautu wa anta ta'maluhu falzamhu al-an. Setiap amal, aktivitas yang kamu suka kematian akan menghampirimu saat kamu melakukan itu. Saya seneng ngaji nih, saya pengen mati ketika lagi ngaji, maka lazimkanlah sering ngaji. Itulah bahasa gampangnya lah. Kalau di artian satu kaku. Kalau kamu suka sholat dan kamu pengen mati lagi sholat, maka dawamkanlah sholat. Kamu ingin mati dalam keadaan lagi tadarus, ya udah dawamkan terus pekerjaan tadarus. Kalau kamu pengen mati dalam keadaan baca wirid, maka teruskanlah bacaan itu. Gitu maksudnya. Gitu. Nah, insya Allah itu akan terjadi.
Insya Allah akan terjadi. Allah bagaimana sangkaan hambanya. Kalau kita menyangka, saya ingin mati ini dalam keadaan lagi ngaji, atau saya ingin meninggal ini dalam keadaan wirid, saya ingin meninggal lagi dalam keadaan ikut acara maulidan, insya Allah meninggal dalam keadaan hal-hal yang baik gitu. Makanya rumusnya adalah kullu syai'in tuhibbu an ya'tiyakal mautu wa anta ta'malhu falzamhul an, maka kerjakanlah, dawamkanlah pekerjaan itu dan kamu nggak ingin. Nah sebaliknya, wa kullu syai'in takrahu ayyalqaka al mautu wa anta ta'malhu faktrukhu al an, kullu syai'in, dan segala sesuatu yang engkau benci kematian datang ketika engkau mengerjakan itu, maka tinggalkanlah sekarang. Nggak ingin nih. Lagi apa ya? Pekerjaan apa ya? Ya sampai dicabut. Nah, nonton dangdutan. Kali lagi ada acara apa, kawinan, ya ada organ tunggal gitu kan, nonton gitu. Nah, kita nggak ingin dalam keadaan nonton konser, nggak pengen tuh lagi kumpul bercampur laki-laki perempuan itu. Kita ya Allah jangan sampailah saya dicabut dalam kondisi gini. Nah, maka jangan kerjain tuh itu. Gitu. Wah, kita ngeliat nih, ada orang nggak dikerjain lah. Ada orang lagi pergi ke tempat diskotik, ke klub malam gitu. Di situ berkumpul semua laki-laki perempuan berjemur, berbuat maksiat, mau-mabokan. Ya Allah gimana ya kalau misalnya lagi begitu tuh mati. Yaudah kita jangan begitu, gitu aja. Kita ngeliat nih orang nih lagi ngapain nih, lagi berbuat maksiat gitu. Ya udah kita jangan kerjakan itu maksiat. Nah gitu caranya. Kalau pekerjaan baik yang kita suka kita kerjakan dan kita ingin mati dalam keadaan itu, maka kerjakanlah itu. Tapi kalau perbuatan jelek kita nggak ingin meninggal dalam kondisi jelek itu, udah tinggalkan. Itu rumusnya udah. Itu tulis, tempel di rumah. Nah kemana-mana kita ingat, oh iya ya, jangan sampai dah mati lagi kondisi gitu. Nggak jadi deh. Ada teman ngajakin, yuk main-main yuk, kemana? Main karaokean yuk. Karaoke. Ya walaupun di situ perempuan semua, tapi kan nggak lucu. Ibu Haji Maimunah meninggal sedang megang mic. Wah, lagi ngaji nih. Karaokean. Kira-kira megang mic lagi selawatan itu enggak, megang mic lagi karaokean. Nah, jangan. Yang kira-kira kita punya perasaan, aduh jangan sampai saya meninggal dalam keadaan kondisi jelek itu, udah jangan kerjakan itu. Jadi ya. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis diriwayatkan, kun fi dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Kun, jadilah fi dunya, kamu di dunia ini ka'annaka, seakan-akan adalah orang asing. Kalau orang asing ke dalam satu tempat kan nggak betah, nggak pengen lama-lama. Kita pergi ke satu tempat nih, dan kita orang asing, biasanya nggak betah, nggak pengen berlama-lama di situ. Atau abirus sabil, atau hanya orang pengembara yang cuma lewat doang. Nah, kondisi kita tuh harus seperti itu gitu. Jangan pengen betah di dunia, karena dunia ini adalah bukan tempat tinggal, tapi adalah apa ya, lupa saya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi akan kita tinggalkan. Lupa saya, udah jarang dengerin soalnya. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah, agak horor nih, anggaplah nafsaka, dirimu, min ahlil kubur, termasuk penghuni kubur. Ya memang kita kan calon semua ini, calon gitu. Tapi kita merasa menyenangkan diri aja. Padahal mah kalau kita udah ngerasa, coba ibu bayangkan, ibu sempet nyontek catatan amal bahwa besok nih habis subuh pasti ibu akan meninggal. Coba, boro-boro senyum. Wow, aduh udah gelisah, malah ada utang masih belum lunas, utang masih belum kebayar. Aduh udah
terus lagi belum kebayang punya nazar ini belum tuntas, belum lagi hutang puasa belum lunas. Aduh, udah nggak bisa senyum udah nggak bisa senyum. Besok habis subuh, kebetulan kecontek sama kita catatan malaikat penyabut nyawa. Besok tuh ibu habis subuh itu meninggal, tapi dirahasiakan tempatnya dirahasiakan, tapi jamnya udah pasti jam sekian, pasti tuh. Nggak boleh ada yang nyenggol, jangan sampai bata, nggak boleh aja nggak ada yang ngomong, semuanya udah pasti fokus ibadah, bener-bener ibadah khusyuk banget, bacaannya juga khusyuk banget. Dan mungkin nggak tidur tuh, habis ngaji ini denger, udah contekan, mungkin nggak berani tidur tuh sampai besok pagi, karena ngumpulin amal supaya jangan sampai kurang bekalnya. Nah, kita ini dikatakan, anggaplah diri kita ini adalah memang penghuni kubur.